Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Agil Saputro dan rekan saya Mas Iqbal Ansori. Kami akan menjelaskan penerapan metode klasifikasi dan prediksi pada dataset piutang. Jadi latar belakangnya itu, piutang ini adalah piutang yang dihasilkan oleh aplikasi Sakti tahun 2023, di mana isinya adalah piutang tuntutan perbendaharaan dan juga piutang tuntutan ganti rugi ya. Nah, data-data piutang ini biasanya ada beberapa masalah yang muncul ya dari piutang TPTGR seperti status lancar, kurang lancar, dan ragu-ragu dan juga macet. Nah, masalah-masalah yang muncul adalah kadang meskipun statusnya lancar, tapi kurang pemantauan berkala dan dapat menyebabkan potensi keterlambatan. Kemudian ada asumsi bahwa piutang akan selalu lancar tanpa mitigasi risiko sampai dengan pihak-pihak yang mempunyai piutang itu sulit dihubungi atau tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian tujuannya adalah eh, untuk membuat klasifikasi itu adalah mengidentifikasi status piutang itu secara akurat ya. Kemudian prediksi risiko piutang tak tertagih sampai dengan mendukung menggunakan teknologi analitik agar ke depannya status ini bisa kita prediksi dengan baik ya. Kemudian kami menggunakan 6 metode ya yang digunakan dalam pengklasifikasian, mulai dari naive Bayes, decision tree, logistic regression, K-nearest next-born atau KNN, random forest, dan juga support vector machine atau SVM. Kami akan mencoba mengklasifikasikan datasetnya ya, mulai dari atribut yang digunakan, mulai dari nama debitur, alamat, kecamatan, kabupaten, nomor piutang, keterangan piutang, akun, kode satker sampai dengan tahun anggaran. Kemudian target yang digunakan adalah atribut pada status piutang. Ya, kalau dilihat datanya, contohnya adalah seperti pada slide ya. Kemudian tahapannya, kita mempunyai 4 tahapan, yaitu identifikasi tujuan pengumpulan data, penentuan sumber data, metode pengumpulan data, sampai dengan pengujian dan validasi instrumen. Dan ketika melakukan pemilihan file dan role, ada beberapa atribut yang dijadikan target ya, kemudian ada yang dijadikan fitur, ada yang dijadikan meta, dan beberapa atribut dilakukan skip. Kemudian proses preprocessing kami menggunakan metode replace ya, di mana data-data yang kosong kami replace menggunakan tools ini agar data yang kosong itu dapat terisi. Kemudian melakukan sampling dan outliers. Nah, sampling yang digunakan adalah 90% ya dari data yang diambil dan peroleh data sebanyak 3.478. Kemudian dilakukan outliers juga dan peroleh data inliers sebesar sebanyak 3.109 data. Nah, ini adalah proses metodenya, ada 6 metode yang digunakan dan setelah dilakukan proses memperoleh hasil sebagai berikut ya. Dan nanti penjelasan hasil metode ini akan dijelaskan oleh Mas Iqbal Ansori. Terima kasih Mas Wahyu. Eh, Hasil metode sebagaimana yang bisa kita lihat pada slide gitu ya. Ada 6 model dengan berbagai hasilnya gitu. Kemudian dengan penjelasannya itu pertama eh, cross validation itu dilakukan dengan 20 volt dan stratified. Dengan hasil evaluasi eh, AUC atau area under the curve itu menunjukkan performa model dan mengusahakan kelas. Semakin tinggi AUC semakin baik. CA classification akurasi itu persentase prediksi yang benar. F1 menggabungkan prediction dan recall untuk menilai model secara keseluruhan. Precision itu proporsi prediksi positif yang benar. Recall proporsi data positif yang berhasil dikenali. Serta yang terakhir MCC Matthews Correlation Coefficient merupakan metrik yang mempertimbangkan semua elemen dari confusion metric dan memberikan indikasi yang baik untuk dataset dengan kelas tidak seimbang. Berdasarkan hasil analisis modelnya, diperoleh hasil bahwa random forest memiliki performa terbaik secara keseluruhan dengan IUC sebesar 0,88,
CA 0,845 dan MCC 0,723. Selanjutnya naif bias juga memiliki hasil yang baik dengan AUC 0,869 dan MCC 0,725 yang menunjukkan model ini cukup akurat dalam klasifikasi. Sementara TRI dan KN menunjukkan performa yang lumayan tapi lebih rendah dibandingkan dengan random forest dan naif bias. Logistic regression dan SVM memiliki performa terendah berdasarkan pemrosesan dengan 6 model, model terbaik random forest, model alternatif naive Bayes, model kurang optimal, logistic regression, dan SVM. Nah, selanjutnya prediction. Data 6 model yang sudah kita training sebelumnya, selanjutnya akan dipergunakan untuk melakukan prediction dengan menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan data sampling dengan label dan menggunakan data sampling tanpa label. Jumlah dari data sampling sebanyak 10% dari data awal sebesar 429 data untuk masing-masing metode. Hasil prediksi dari data sampling dengan label sebagaimana pada slide. Sebagai contoh untuk baris pertama, lancar dari naive Bayes 0,91, kemudian dari tri 0,96, dari logistic regression 0,84 dan seterusnya gitu. Selain itu dapat kita lihat juga error kolom error atau kesalahan prediksi gitu ya. Di mana pada baris pertama untuk naive Bayes 0,09 itu menunjukkan angka yang cukup kecil dan eh, tri itu 0,038. Selanjutnya performance score dari data sampling dengan label tadi. Dari data hasil ini diperoleh informasi bahwa random forest memiliki UC tertinggi 0,792 dengan akurasi yang lebih tinggi dari model lainnya. Naive Bayes 0,788, SVM memiliki IUC terendah dengan 0,373. Selanjutnya, prediction data sampling tanpa label. Eh, Sebagai contoh untuk baris kedua, ini naive Bayes lancar 0,86, kemudian TRI memprediksi juga lancar 0,95, logistic regression lancar dengan prediksi 0,57. Hasil klasifikasi metode decision tree untuk 3 level dari pucuk tree-nya itu ada lancar, kemudian mengambil kolom keterangan lunas, belum lunas itu macet 95%, kemudian lunas itu lancar 77,9%. Selanjutnya status transaksi, kalau itu piutang baru dan saldo awal, di mana piutang baru kebanyakan lancar 81,6% dan ragu 44,2%. Nah, kesimpulannya berdasarkan dataset dan model yang kita lakukan training dan testing ini, Random Forest merupakan model terbaik dengan performa keseluruhan tertinggi, diikuti oleh Naive Bayes sebagai alternatif dan Logistic Regression dan SPM menunjukkan kinerja yang jauh lebih rendah. Prediksi dengan label, Random Forest dan Naive Bayes memiliki performa yang lebih baik. Kemudian untuk prediksi tanpa label, nah, untuk prediksi ini tidak bisa kita lihat nilai terbaik, tapi harus diverifikasi dengan hasil dari hasil dari fakta yang dikumpulkan di lapangan terkait data testing yang dilakukan. Skema awal secara keseluruhan sebagaimana pada gambar gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.